Halo sahabat sehat, berjumpa lagi di channel kami. Kali ini kita akan menguak tuntas tentang vaksin COVID-19. Jangan termakan isu, ini fakta penting vaksin COVID-19. Sejak dikabarkan bahwa vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia, muncul berbagai isu yang membuat masyarakat ragu tentang keamanannya. Ditambah lagi banyak orang belum paham mengenai proses distribusinya ke seluruh Indonesia. Agar tidak termakan isu, simak fakta vaksin COVID-19 berikut ini. Memasuki tahun 2021, penyakit COVID-19 masih menjadi momok terbesar bagi masyarakat dunia. Di samping penerapan protokol kesehatan, pemberian vaksin COVID-19 merupakan cara yang paling tepat untuk memutus mata rantai penularan virus ini. Pemerintah Indonesia telah mendatangkan 3 juta vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh produsen Sinovac dari Cina dalam 2 tahap. Sebanyak 1,2 juta dosis telah tiba pada 6 Desember 2020 lalu. Kemudian 1,8 juta dosis sampai di Indonesia pada tanggal 30 Desember 2020 lalu. Fakta penting vaksin COVID-19. Kedatangannya vaksin COVID-19 di Indonesia menimbulkan berbagai isu yang justru membuat masyarakat resah. Beredar informasi di dunia maya bahwa vaksin COVID-19 tidaklah aman digunakan atau mengandung bahan yang tidak halal. Selain itu, masih banyak lagi informasi keliru yang beredar dan perlu diluruskan. Berikut ini adalah fakta penting vaksin COVID-19 yang harus kamu ketahui. 1. Vaksin COVID-19 aman dan halal digunakan. Tidak sedikit masyarakat yang diragukan keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19 ini. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin yang akan disebarkan di Indonesia harus dipastikan lulus uji klinis dan evaluasi dari BPOM terlebih dahulu. Mengenai kandungannya, vaksin COVID-19 buatan Sinovac mengandung virus yang sudah dimatikan, inaktif virus, bukan virus yang hidup maupun dilemahkan. Vaksin ini pun tidak mengandung borak, formalin, merkuri, dan pengawet. Selain itu, isu bahwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin COVID-19 mengandung bahan yang tidak halal merupakan informasi yang telah dipastikan salah. Keamanan vaksin juga tentunya akan terus dipantau, baik saat diberikan maupun setelahnya. Jadi, kamu tidak perlu khawatir ya. 2. Vaksin COVID-19 yang akan diedarkan bukan untuk uji klinis. Beredar informasi di masyarakat yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi hanyalah untuk uji klinis. Faktanya, vaksin ini bukanlah untuk uji klinis dan telah memperoleh izin penggunaan dari BPOM. Kemasan vaksin Sinovac yang bernama CoroVac untuk uji klinis menggunakan kemasan prefilled syringe atau suntikan, di mana vaksin dari jarum suntik adalah dalam satu kemasan, sedangkan vaksin yang akan didistribusikan oleh pemerintah dikemas dalam bentuk via single dose atau botol kaca tanpa penandaan. 3. Vaksin COVID-19 tidak mengandung sel vero. Pemerintah telah mengklarifikasi bahwa vaksin COVID-19 buatan Sinovac tidak mengandung sel vero yang dikabarkan tidak halal. Sel vero hanya merupakan media kultur untuk tumbuh kembang virus sebagai bahan baku vaksin. Setelah mendapatkan jumlah vaksin yang cukup, virus akan dipisahkan dari media pertumbuhan dan dimatikan untuk jadikan vaksin. Jadi sel vero tidak akan ikut terbawa dalam proses akhir pembuatan vaksin. 4. Distribusi vaksin COVID-19 akan rampung selama 15 bulan. Distribusi vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia dikabarkan butuh waktu 3,5 tahun. Fakta sebenarnya adalah waktu tersebut merupakan penyelesaian vaksinasi ke seluruh dunia, bukan untuk Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa dibutuhkan waktu selama 15 bulan untuk merampungkan vaksinasi ke seluruh pelosok Indonesia, yaitu mulai Januari 2021 hingga Maret 2022. 5. Tahapan kelompok penerima vaksin COVID-19. Tahapan kelompok penerima vaksin COVID-19. Pasokan vaksin COVID-19 tidak cukup untuk diberikan ke seluruh masyarakat Indonesia sekaligus dalam satu waktu. Jadi, pemberian vaksin COVID-19 oleh pemerintah akan dilakukan secara bertahap.
Periode pertama akan dimulai dari Januari hingga April 2021 dan periode kedua pada April 2021 hingga Maret 2022. Ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk penerimaan vaksin terlebih dahulu. Menurut WHO, petugas kesehatan, petugas publik, dan orang yang berisiko tinggi untuk tertular atau sakit parah akibat COVID-19, misalnya karena memiliki penyakit penyerta, merupakan kelompok prioritas. Berikut ini adalah daftar kelompok penerima vaksin COVID-19 di Indonesia beserta tahapannya. Tahap 1, sebanyak 1,3 juta untuk tenaga kesehatan, sebanyak 17,4 juta untuk petugas publik yang tidak dapat menerapkan jaga jarak secara efektif, sebanyak 21,5 juta untuk lansia atau di atas umur 60 tahun. Tahap 2, sebanyak 63,9 juta untuk masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi. Sebanyak 77,4 juta kepada masyarakat umum dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin. Itulah berbagai fakta penting vaksin COVID-19 yang perlu kamu pahami. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan cepat dan tanpa batas. Jadi, kamu perlu lebih waspada dan bijak dalam menyaring informasi, termasuk informasi tentang vaksin COVID-19. Selain itu, perlu diingat bahwa vaksin adalah salah satu langkah pencegahan, bukan pengobatan. Jadi, meski akan menerima vaksin COVID-19, kamu tetap harus menerapkan protokol pencegahan COVID-19 lainnya seperti rutin mencuci tangan, memakai masker, menerapkan physical distancing, dan menghindari keramaian. Oke, baik itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.